Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Pada video kali ini gue akan membagiin cerita si Agus yang diganggu para hantu pada malam Jumat Kliwon. Penasaran dengan ceritanya? Tonton sampai habis. Oke, sebelum ke cerita, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Agus ngeliat jam, nunjukin jam 1 malam. Itu adalah hari ketiga Agus tidur larut gara-gara laporan PKL yang belum kelar. Karena Agus ini orangnya males, akhirnya tugasnya numpuk dan membuatnya harus begadang. Kopi adalah menjadi teman dalam mengerjakan tugas. Agus ngekos di sebuah kosan yang memiliki kamar cukup banyak. Kamarnya bernomor 19 yang letaknya tepat di tengah lorong. Namun, Agus ngerasa nyaman di sana. Suatu hari di kampus temannya itu bilang, dia lagi kebelet dan terus-terusan buang air besar. Sepertinya temannya ini namanya Aji, kurang enak badan. Untuk itu dia minjem kamarnya si Agus buat istirahat. Karena Agus masih ada urusan di kampus, Agus pun memberikan kunci kamarnya ke si Aji. Aji pun langsung pergi ke kosannya si Agus. Sementara Agus masih nunggu Pak Ridwan dosennya. Tetapi beliau nggak datang. Apa boleh buat? Kira-kira jam 6 sore Agus pun langsung kembali ke kosan. Sampai di depan kosan terlihat lampu kamarnya ini nyala. Ketika Agus akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Agus pun mengetuknya. "Ji, bangun, aku udah datang. Bukain pintunya, Ji." Aji sepertinya tertidur pulas, tapi sepertinya Agus mendengar suara Aji dari dalam dan juga suara beberapa orang lainnya. Agus pun terdiam sejenak dan menunggu. Lalu tiba-tiba gagang pintunya bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam, sambil terdengar suara tertawa kecil dari dalam kamar. Gagang itu pun akhirnya berhenti bergerak. Agus memanggil Aji kembali, namun mendadak kamarnya menjadi hening. Gak lama kemudian, dari arah tangga muncul seorang yang berjalan mendekati si Agus. Agus begitu kaget ketika yang dia lihat adalah Aji. Agus pun bertanya dia dari mana. Aji pun ngejawab kalau dia dari apotek habis beli obat. Dia berkata sambil nyodorin kunci kamar dan langsung pamit kepada si Agus. Lihat itu, Agus cuma bisa diem. Setelah Aji pulang, Agus langsung membuka pintu kamarnya yang ternyata terkunci dari luar. Di dalam ruang kamarnya memang gak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduknya itu berdiri. Agus memeriksa ruang kamar yang tampak jelas benar-benar kosong itu. Agus mencoba untuk menghiraukan dan langsung tidur di ranjangnya. Hingga beberapa menit kemudian Agus pun tertidur. Ketika dia terbangun, terlihat jam nunjukin pukul 11 malam. Agus langsung bergegas ke kamar mandi dan mengganti baju. Sepertinya tugas laporan itu membuatnya lupa akan kejadian tadi. Namun gak lama kemudian Agus mendengar suara berisik, seperti orang-orang mengobrol dari arah luar kamarnya. Agus lalu membuka pintu dan melihat keluar. Di lorong gak kelihatan ada orang, tapi suara ribut itu masih terdengar jelas. Karena sangat ribut, Agus pun membanting pintu agar terdengar menyindir mereka. Suara itu pun perlahan berhenti. Lalu Agus lanjut nulis laporannya sampai dia mulai mendengar suara tetesan air. Akhirnya Agus langsung memeriksa ke kamar mandi dan lihat keran air. Tidak ada yang bocor. Tapi saat Agus berbalik dan ngelihat ke arah ventilasi bawah di pintu depan kamarnya, di sana terlihat sebuah genangan air. Saking penasarannya, Agus langsung membuka pintu. Saat dia buka pintunya, dia langsung kaget karena di depan pintunya terdapat banyak sekali kepala-kepala yang berterbangan tanpa badan. Wajahnya itu hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Agus melihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur keluar dan meneteskan air liur di lantainya. Suara gaduh itu jelas terdengar dari sosok itu. Agus langsung lemas dan hanya bisa terdiam saat itu. Lalu Agus bersembunyi di balik selimut sampai akhirnya sosok itu pun menghilang.
Agus akhirnya bergegas keluar dari kamar. Malam itu pun Agus nggak bisa tidur di kamar kosannya. Karena takut, akhirnya dia begadang semalaman di kamar temannya. Agus nggak bisa tidur, sosok tadi sangat mengganggunya. Setelah si Agus bercerita kepada temannya, dia pun baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tapi Agus tidak tahu kenapa sampai diganggu sosok itu. Mungkin terkadang sesuatu yang terjadi itu memang tidak perlu ada alasannya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sorry ya, karena suara gue emang kurang jelas. Jadi sekarang gue tuh lagi agak sedikit sakit nih. Kalian hati-hati ya, selalu banyakin olahraga biar sehat. Apalagi cuaca sekarang tuh kurang mendukung, khususnya tuh di Jakarta. Ini sengaja gue paksain biar kalian tuh terhibur dengan video gua yang agak kurang bagus. Tapi ya sudahlah. Gua akan berusaha kayak dulu lagi napakin muka lagi gitu loh. Mungkin ini aja teman-teman, jangan lupa subscribe. Oke, gue Galang undur diri. See you and bye-bye.